Selamatkanlah alamku, gandeng tangan bersamaku, bebaskanlah bumiku dari siksaan yang tak kau pikirkan. Hanya ada satu bumi, takkan ada tempat lagi untuk masa depan kita bersama di bumi ini yang telah kita rawat bersama. Bisakah kita kembali bersama mimpi yang indah untuk bumi terbaik? Sobat Suluh Kristiani, syair di atas adalah penggalan dari lirik lagu berjudul Bumi Terbaik ciptaan Rusniati atau Nia yang diciptakan dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun lalu. Sobat Suluh Kristiani, pada setiap tanggal 5 Juni kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional atau International Environment Day. Tidak ketinggalan, Indonesia juga turut serta memperingati hari besar yang ditetapkan oleh PBB sejak tahun 1972 itu. Jadi tahun ini adalah peringatan ke-50 Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tahun 2022 ini, tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah Only One Earth, artinya satu bumi. Dengan merujuk tema tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan tema untuk Indonesia tahun ini, yaitu Satu Bumi untuk Masa Depan. Mengutip tulisan dari kompas.com tanggal 5 Juni 2022 lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan bahwa bumi menghadapi 3 masalah utama, yaitu 1. Iklim yang meningkat dengan sangat cepat bagi manusia dan alam untuk beradaptasi. 2. Hilangnya habitat dan faktor lain yang menyebabkan sekitar 1 juta spesies terancam punah dari bumi. Dan yang ketiga, polusi yang terus meracuni udara, tanah, dan air. Karena itulah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengajak warga bumi untuk menyadari bahwa di antara jutaan galaksi yang ada di semesta, hanya ada satu bumi yang menjadi tempat tinggal kita. Tahun 2022, warga bumi diajak mengkampanyekan seruan tindakan kolektif dan transformatif dalam skala global untuk merayakan, melindungi, serta memulihkan planet kita ini. Saudara, 50 tahun sudah dunia telah berupaya mengajak warga bumi untuk terus peduli, menjaga, merawat, dan memulihkan bumi. Namun kita semua tahu, upaya pemulihan itu belum berakhir, sebab bumi masih bersedih, sakit, dan terluka. Selain karena faktor alam, lebih banyak karena perilaku manusia yang banyak merusak bumi. Eksploitasi tumbuhan dan hewan, perilaku yang tidak ramah terhadap udara, tanah, dan air, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, tingginya produksi sampah tanpa pengelolaan yang benar, dan masih banyak lagi perilaku manusia yang menyakiti bumi. Sebagai gereja, selaku umat Kristen, kita pun diingatkan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini. Kita merenungkan bagaimana Tuhan Allah, Sang Pencipta, Sang Kreator, yang telah memberikan segala karya dan kemurahannya bagi seluruh makhluk ciptaannya.
Kitab Mazmur 104 secara keseluruhan dengan sangat puitis menggambarkan betapa dahsyat semesta ini diciptakan. Ayat yang ke-24 menjadi benang merah dari seluruh bagian tulisan itu. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Saudara, hal ini mengingatkan kepada kita semua untuk kembali menyadari, mengingat segala kebaikan Tuhan melalui ciptaan, dan bertobat serta bertanggung jawab ikut memulihkan bumi. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Selamat melanjutkan kampanye untuk merayakan, melindungi, dan memulihkan planet tempat tinggal kita. Satu bumi untuk masa depan. Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab karyamu ajaib. Langit dan bumi, semesta dan segala isinya, Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sebab kami sering menyakiti bumi. Kami sering menyakiti Engkau Sang Pencipta kami, dan banyak perilaku kami yang serakah dan tidak ramah pada alam semesta ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami semakin peduli, melindungi, dan memulihkan bumi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Suluh Kristiani, demikian perjumpaan kita saat ini. Sampai jumpa pada Suluh Kristiani edisi selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.